Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kesehatan, kemudian keberkahan, kebahagiaan serta ketaatan selalu menyertai Ananda sekalian. Ananda sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di pertemuan ke-8 khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan terakhir di bab teks pidato persuasif dan mudah-mudahan Ananda semuanya bisa menyimaknya. Sebelumnya, mari kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah rezeki yang bermanfaat. Ananda sekalian, mari kita sama-sama simak lagi materi bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita telah belajar tentang naskah pidato persuasif, baik itu contoh, kemudian pengertian, kemudian belajar tentang kebahasaan. Nah, hari ini adalah setelah Ananda sekalian mengetahui bagaimana sih pidato persuasif, kemudian bagaimana kebahasaannya, terus pernah menganalisis pidato persuasif melalui mengerjakan tugas. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar untuk menuangkan gagasan atau pikiran dalam sebuah pidato atau dalam bentuk pidato. Nah, Anda sekalian, mari kita sama-sama belajar karena belajar bahasa Indonesia itu adalah belajar bahasa Indonesia itu ya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Ya, sebelum kita menulis teks pidato, kita pelajari dulu atau ingat-ingat dulu struktur pidato itu sendiri. Nah, struktur pidato itu sendiri, struktur pidato persuasif kemarin ada pembukaan, kemudian isi dan penutup. Kalau pembukaan itu apa, kemudian isi apa, penutup apa, ya ini materi yang sudah disampaikan di materi sebelumnya. Kemudian setelah itu kita langsung bagaimana cara menulis pidato persuasif itu. Untuk semuanya dalam menulis pidato ini ada dua tahapan yang harus Ananda lalui. Yang pertama adalah menyiapkan materi pidato. Setelah menyiapkan materi pidato nanti kita akan belajar juga menulis pidato. Nah, apa saja yang harus disiapkan dalam menyiapkan materi pidato ini? Yang pertama adalah menentukan topik pidatonya. Topik ini adalah atau tema. Nah, bedakan ya antara tema, topik, dan judul. Kalau tema itu cakupannya sangat luas. Kalau topik itu turunan dari tema tersebut. Nah, kalau judul lebih spesifik lagi. Contohnya bagaimana? Nah, kalau temanya tentang lingkungan. Nah, topiknya lingkungan sekolah. Nah, judulnya mengajak anak mencintai lingkungan sekolah. Nah, itu adalah perbedaan dari tema, topik, dan judul. Kenapa harus menentukan topik? Karena topik ini sangat penting untuk kita nanti menentukan apa saja yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan pidato Ananda. Jadi, apa sih tujuan kita berbicara misalnya 10 menit atau 15 menit ini? Nah, ini harus menjadi tujuan agar nanti pidato yang kita buat terarah dan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga yang harus disiapkan adalah mengenali audiens atau pendengar. Nah, kenapa harus dikenali? Nah, apakah kalau kita berbicara misalnya di hadapan para guru mungkin akan beda gitu dengan berbicara di hadapan orang-orang yang mungkin bekerja sebagai, mohon maaf, ini petani atau nelayan. Kenapa? Karena keilmuan yang berbeda. Nah, ini juga harus disampaikan ketika kita di forum mana kita menyampaikan, apakah di forum orang-orang yang misalnya sekolah, nah, ataupun
atau di perkotaan atau pedesaan, ini juga untuk menyesuaikan bahasa yang akan disampaikan kepada audiens atau pendengar. Jadi kalau ternyata misalnya audiensnya adalah orang-orang terpelajar, maka bahasanya pun disesuaikan. Ketika misalnya kita akan belajar atau menyampaikan suatu istilah dalam misalnya istilah sains, maka bahasa-bahasanya harus disederhanakan sesuai dengan audiensinya. Kemudian yang keempat adalah memilih pendekatan persuasif yang tepat. Nah, apa sih pendekatan persuasif ini? Nah, dari zaman dahulu, ada beberapa pendekatan persuasif yang sering digunakan. Nah, ada istilahnya ada etos. Nah, ini pendekatan ini menyasar etika atau moral. Misalnya kita ingin menyasar tujuan kita ingin yang mendengar pidato kita itu mengerti ataupun paham tentang pentingnya kebersihan. Nah, maka kita sampaikan etik atau moralnya itu, misalnya jangan sampai kita menjadi orang yang kurang pintar. Nah, gitu. Nah, istilahnya etika kita menjadi orang yang pemalas misalnya karena enggan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu menyasar kepada etik. Yang berikutnya pendekatan yang kedua adalah patos. Patos adalah menyasar emosi. Nah, kalau di sini dicontohkan, coba pikirkan berapa banyak hewan-hewan di luar sana yang kehilangan rumahnya. Jadi lebih ke arah emosi. Dengan melihat atau mendengar itu, emosinya bisa menjadikan empati atau bersedih. Ataupun contohnya dalam pidato kemarin Najwa Shihab, saya sangat prihatin ketika saya lihat orang-orang Indonesia itu daya minat bacanya sangat rendah. Nah, itu juga menunjukkan perhatian atau empati. Kemudian juga ada pendekatan logos. Nah, pendekatan ini menyasar pada logika atau intelektual. Bayangkan saja misalnya ketika kita berpidato tentang menjaga kebersihan, orang malas membuang sampah pada tempatnya. Padahal, gitu, membuang sampah itu tidak semenit atau bahkan hanya beberapa detik saja. Nah, itu juga masalah tentang logika. Nah, ini boleh dikombinasikan, artinya boleh menggunakan pendekatan etos saja atau patos saja atau logos saja, atau mengombinasikannya kedua atau ketiga-tiganya. Kemudian dalam menyiapkan materi pidato ini, yang kelimanya adalah menentukan pokok argumentasi. Nah, apa yang dimaksudkan pokok argumentasi? Nah, berapa hal atau berapa topik atau berapa bahasan yang ingin kita sampaikan pada audiens atau pendengar tentang dalam pidato kita. Misalnya, kita berpidato tentang bahaya narkoba. Nah, bahaya narkoba itu sampaikan apakah menjadi 3, 4, atau 5 hal. Nah, itu misalnya merusak generasi, satu. Keduanya mengonsumsi menambah dosa misalnya, karena kita tahu bahwa narkoba adalah barang-barang yang haram. Nah, itu juga bisa kita sampaikan. Biasanya 4 juga sudah banyak untuk menentukan pokok argumentasinya supaya orang mengikuti apa yang kita sampaikan. Misalnya tadi mengikuti mengetahui atau bahaya narkoba, jangan mendekati. Nah, 4 argumen saya sudah cukup untuk menyampaikannya. Nah, jadi nanti diuraikan argumentasinya, didukung dengan data-data dan fakta-fakta yang mendukung, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah dalam menulis pidato. Nah, dalam menulis pidato ini yang pertama membuat paragraf pembuka yang kuat. Nah, artinya paragraf pembuka itu harus menarik perhatian, kemudian terhubung dengan audiens. Jadi harus menarik, bisa memaparkan data-data hasil penelitian ataupun survei. Ya, seperti kita pernah mendengar di pertemuan awal itu, data minat baca
masyarakat Indonesia, nah itu juga bisa disampaikan. Kemudian terhubung dengan audiens, artinya data-data yang audiens itu bisa mengetahuinya. Jangan sampai kita menyampaikan data-data yang audiens itu tidak tahu gitu. Jadi disesuaikan dengan pengetahuan audiens. Kemudian menunjukkan kredibilitas Anda, artinya data-datanya harus menunjukkan hasil penelitian ataupun data itu tidak mudah didapatkan ataupun ya bukan asal data itu. Data itu setelah saya mencari-cari, nah itu kan menunjukkan kredibilitas Anda untuk mencari data yang tepat, nah gitu. Kemudian menekankan tujuan Anda dan ya harusnya disesuaikan, bukan hanya untuk menarik tetapi disesuaikan dengan tujuan Anda. Misalnya ketika kita ingin mengajak orang untuk eh, mencintai lingkungannya, maka data-data yang disampaikan adalah begitu kotornya lingkungan kita. Padahal hanya dengan 1 menit lingkungan itu bisa kita bersihkan, misalnya seperti itu. Kemudian menunjukkan rencana atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Itu dikaitkan, jadi bukan hanya menarik, tapi dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai nantinya. Kemudian dalam menulis pidato yang kedua itu adalah harus bisa menawarkan bukti yang persuasif. Nah, jadi bukti yang persuasif artinya yang pertama harus menguraikan pokok-pokok argumentasi dengan logis. Jadi jangan sampai menyampaikan argumentasi yang tidak bisa tidak masuk akal ataupun argumentasinya atau data-datanya lemah. Jadi harus datanya harus lengkap, harus masuk akal. Kemudian gunakan sumber yang kredibel untuk mendukung argumentasi Anda. Nah, jadi gunakan sumber itu berarti bukan katanya, tetapi harus ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut WHO atau seperti itu, menurut buku yang saya baca ini dan penulisnya itu mungkin terkenal, nah itu seperti jangan sampai menurut saya, menurut bapak saya, nah jangan seperti itu. Jadi gunakan sumber yang kredibel gitu. Itu baik sih misalnya menurut guru saya, tetapi akan jauh lebih percaya ketika orang menggunakan sumber misalnya hasil penelitian ataupun sumber-sumber lain misalnya buku buku pengetahuan dan yang lain. Kemudian gunakan contoh yang nyata yang bisa dengan mudah dipahami oleh audiensnya. Jadi jangan jauh-jauh ketika contohkan hal yang di dekat kita. Kemudian langkah ketiga dalam menulis pidato itu adalah melengkapi dengan panggilan atau aksi call to action. Ya, seperti tujuan kita bahwa persuasif itu untuk mempengaruhi, berarti nanti harus ada aksi atau perubahan audien sehingga dari pemahaman, pemikiran sehingga akhirnya berbentuk action atau aksi. Ya. Contohnya di sini, teman-teman sekalian, tolong tunjukkan keterlibatan Anda dengan memberikan suara kepada program ini. Nah, ataupun teman-teman sekalian, saya sudah memaparkan alasan-alasan misalnya bahaya-bahaya dari narkoba. Mari kita sama-sama menangkal dan menjauhinya. Nah, itu adalah mengundang action gitu. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam menulis atau menuangkan gagasan dalam bentuk pidato. Nah, hari ini Ustadz meminta kenapa kemarin juga harus menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya, karena hari ini kita akan melatihan membuat sebuah naskah pidato persuasif dengan pilihan topik. Nah, bisa Ananda pilih topiknya, bisa dengan topik pentingnya membangun budaya membaca, atau pentingnya menjaga lingkungan, atau bijak menghadapi wabah COVID-19, atau mengimbangi kemajuan dan perkembangan teknologi, atau mensukseskan gerakan mematikan TV dan handphone atau GMT GMH. Nah, ini 5 ini bisa kalian pilih topiknya salah satu, nanti bisa juga dibuat tujuannya. Nah, kemudian setelah Ananda selesai membuatnya dengan indikator tadi, ya mempersiapkan, kemudian menulis pidato, kemudian
Ananda setelah dibuat kemudian dibaca kembali, kemudian disunting atau diedit. Nah, diedit itu tujuannya untuk mengedit supaya bisa jadi ketika menulis itu memilih kata atau kosakata yang kurang tepat. Nah, bisa diganti dengan kosakata yang tepat. Kemudian setelah itu latihan berpidato di hadapan cermin. Nah, setelah kalian sudah buat naskahnya, kemudian lakukan latihan pidato di hadapan cermin. Jadi sebelum dibuat videonya latihan dulu di hadapan cermin. Nah, setelah lancar, kemudian buatlah sebuah video yang menyampaikan pidato yang dibuat dan seolah-olah Ananda sedang berpidato di hadapan audiens. Setelah itu lalu kirimkan hasil terbaiknya melalui WA ke WA Ustadz di nomor 085723020809. Nah, itu mudah-mudahan Allah mudahkan Ananda semuanya dalam belajar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu mudah dipelajari, mudah dipahami. Nah, kemudian juga sampaikan informasi untuk pertemuan selanjutnya atau pekan depan. Insya Allah kita akan melaksanakan ulangan harian kedua, jadi mohon dipersiapkan. Mana saja bahannya, berarti ada 3 bahan. Yang pertama pengertian jenis-jenis dari pidato persuasif, kemudian yang kedua ciri-ciri kebahasaan dari video persuasif, dan yang ketiga cara menulis atau menuangkan gagasan dalam video persuasif. Nah, jadi ada 3. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.